untuk wawasan kebangsaan adalah pengetahuan kita sebagai warga negara tentang Indonesia itu sendiri. Kalau untuk nilai-nilai bela negara, tindakan kita nih sebagai warga negara Indonesia untuk membela negara Indonesia seperti itu. Wawasan kebangsaan adalah salah satu sikap penting yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Nilai bela negara yaitu cinta tanah air dan rela berkorban untuk negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu bagaimana upaya kita dalam hidup berbangsa, maksudnya kontribusi kita dalam hidup berbangsa, misalnya bagaimana kita memandang lingkungan kita, menyelamatkan lingkungan kita, kemudian bagaimana kita memaksimalkan upaya persatuan dan kesatuan di antara bangsa ini sehingga meminimalkan perpecahan. Kalau untuk bentuk dari bela negara sendiri sebenarnya tanpa kita sadarin itu kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kalau untuk saya pribadi itu saya sering banget menggunakan produk-produk dari Indonesia atau produk lokal. Misalkan saya membeli baju ataupun kosmetik itu pasti produk-produk lokal karena juga harganya termasuk yang murah seperti itu. Terus selain itu kita juga pastinya anak milenial menggunakan media sosial. Nah, bagaimana cara kita menggunakan media sosial kan cenderung lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dan juga bentuk-bentuk bela negara lainnya tidak menjelekkan atau tidak menggunakan kata-kata kasar dalam bermedia sosial seperti itu. Sebagai seorang guru, saya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pelajaran sehari-hari. Misalnya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling bergotong royong, menghormati suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau dihubungkan dengan profesi saya sekarang sebagai ketua wilayah, yaitu yang pertama, bagaimana upaya saya menerjemahkan program-program pemerintah yang baik agar bisa dilaksanakan oleh warga. Kalau tadi pertanyaan gitu kan? Iya. Misalnya seperti kemarin pada kasus pandemi COVID, bagaimana saya mengerahkan warga agar mau divaksin, memahamkan warga bahwa vaksin itu gunanya adalah untuk ini, ya pendekatan personal penting agar warga itu mau divaksin, itu contoh. Kalau untuk isu kontemporer yang benar-benar saya ikutin perkembangannya itu dari awal 2020 hingga saat ini 2022 itu paling sering tuh yaitu COVID-19 ya, karena sampai tahun ini Agustus 2022 pun masih ada si COVID ini seperti ini. Yang hangat sedang diperbincangkan sekarang adalah tentang kasus pembunuhan Brigadir J karena salah satu pelanggaran HAM dan menjadi sorotan masyarakat. Yang saya sedang mengamati sekarang itu ya masalah korupsi misalnya. Kemudian yang paling hangat ini adalah tentang kejadian Duren 3 yang di awal kasusnya itu kan rekayasa kejadiannya adalah peristiwa tembak menembak. Ternyata kemarin saya dengar keterangan Kapolri di DPR waktu rapat dengar pendapat bahwa itu bukan peristiwa tembak menembak, tapi adalah peristiwa penembakan.
dampak yang sangat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Yang pertama itu pastinya untuk pendidikan, di mana kita biasa pendidikan tatap muka harus mau tidak mau menjadi pendidikan daring. Terus juga beberapa perusahaan hampir banyak sekali yang mem-PHK atau merumahkan karyawannya, dan itu juga merugikan baik itu bagi perusahaan ataupun karyawannya karena tidak memiliki pekerjaan. Terus juga untuk pedagang-pedagang asongan juga sangat terdampak karena 2 tahun pertama di 2020 sampai 2021 Indonesia tidak bisa gitu untuk melakukan kayak main keluar-keluar itu masih kurang bisa. Jadi dampak yang sangat dirasakan dari pandemi itu sangat besar, bahkan untuk di luar negeri pun, karena kita penerbangan semua ditutup. Jadi ini sangat amat terasa sih untuk seluruh orang di Indonesia. Sangat berdampak karena turunnya kepercayaan publik kepada hukum yang berlaku dan potensi terjadinya perpecahan di masyarakat. Iya, isu-isu korupsi, isu-isu penegakan hukum itu memang akan menjadi semacam ancaman kalau tidak ditegakkan secara betul, maksudnya secara berkeadilan. Cara saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya dengan adanya isu pandemi COVID tadi di 2020, saya terus mengupdate atau mengikuti perkembangan dari berita pandemi COVID ini dari awal masuk sampai saat ini di 2022. Dan selain kita harus mengikuti update-nya, kita juga harus mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, di mana kita selalu menggunakan masker saat berpergian keluar, membawa hand sanitizer ataupun sering-sering bercuci tangan, dan yang terakhir yang masih sering digunakan kita itu adalah social distancing atau memberi jarak saat kita berada di kerumunan. Institusi harus bersikap transparan dalam menyelesaikan kasus ini sehingga masyarakat bisa mempercayai hukum yang berlaku di negara ini. Ya, isu kedua itu kan isu korupsi, isu rekayasa kasus dan sebagainya itu. Ya, sebaiknya kita mengambil informasi yang benar saja dari yang disampaikan oleh yang berwenang. Kalau tadi saya contohkan bahwa keterangan Kapolri itu, penegasan Kapolri itu menjadi satu jawaban bagi masyarakat yang selama ini berseliweran jawaban yang kadang kala cukup membuat panas. Tahu sendiri kan kalau wartawan kan, kalau dia nggak bikin isu panas kan beritanya kurang laku dijual. Tapi itu nggak apa-apa, yang penting kita sekarang punya patokan dari keterangan resmi dari Kapolri, terutama di waktu dengan pendapat dengan Komisi. Harapan saya sendiri untuk Indonesia pada saat ini tentunya karena pandemi COVID-19 masih ada di Indonesia, pemerintah bersama dengan masyarakat bergotong royong untuk mengurangi atau menghilangkan COVID ini dengan cara tentunya masih melakukan social distancing, menggunakan masker dan mencuci tangan. Dan yang terakhir yang mungkin masih banyak sekali orang belum lakukan, yaitu melakukan vaksinasi, baik itu vaksinasi 1, 2, dan 3. Karena vaksinasi ini juga tidak hanya menguntungkan buat kita saja, tapi membantu orang lain untuk terjaga dari terkena pandemi COVID-19 seperti ini. Semoga masyarakat Indonesia menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila agar terciptanya persatuan dan kesatuan Indonesia. Harapannya, kita kan sudah 77 tahun merdeka. Ya, 77 tahun merdeka. Ya memang kalau dibandingkan dengan negara luar, misalnya Amerika yang udah ratusan tahun itu, memang kita kalau dihitung dari umur manusia sudah maju. Tapi kalau dihitung dari perjalanan umur satu bangsa itu sebenarnya masih dalam taraf
berkembang ya, masih berkembang, masih mencari hal-hal yang cocok gitu untuk Indonesia gitu. Dan yang paling penting menurut saya gini, harus ada keinginan yang baik, good governance dari pemerintah, dan harus ada keadilan yang betul-betul adil gitu dalam memutuskan sesuatu masalah di masyarakat.